Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi. Nah, apa itu fungsi? Secara definitif, fungsi F adalah suatu pemetaan yang menghubungkan setiap anggota daerah asal tempat satu dengan anggota daerah hasil. Barangkali yang namanya definisi itu kan barangkali teman-teman pernah dapat definisi yang lain. Mungkin yang lebih mudah juga nggak apa-apa ya. Intinya untuk fungsi tolak ukur yang pertama adalah dia suatu pemetaan, yang kedua menghubungkan daerah asalnya itu semuanya serta tepat satu. Itu adalah poin-poin pada definisi fungsi. Selanjutnya notasi. Pembahasan notasi dalam matematika nggak kalah penting ya. Untuk notasi fungsi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama bisa digambarkan seperti ini. Teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan gambar seperti ini, adalah diagram Venn. Selain dalam bentuk diagram Venn, fungsi juga bisa dinotasikan dengan seperti ini ya. Ini sebenarnya nggak terlalu berbeda. Untuk yang di sini kan biasanya mungkin teman-teman daerah asalnya ini himpunannya dikasih nama gitu ya. Daerah hasilnya juga dikasih nama. Biasanya kan misal fungsi dari A ke B kayak gitu. Oh, berarti A-nya daerah asal, B-nya daerah hasil kan seterusnya. Oke, bisa juga dengan rumus fungsi seperti ini yang menyatakan fx itu berarti x-nya adalah daerah asalnya dan fx-nya adalah daerah hasilnya. Selain itu bisa juga nih dinyatakan sebagai dalam pasangan berurutan. Hanya saja notasi dalam berurutan maupun diagram Venn hanya terbatas pada himpunan-himpunan yang bisa ini ya. Jadi kalau misalkan himpunan yang di dalam bilangan real dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini, sekiranya itu kurang efisien gitu, karena himpunannya tak terbatas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal bisa juga disebut sebagai domain. Dia biasanya disimbolkan dengan D besar ya. Nah, daerah asal merupakan daerah merupakan himpunan yang memuat elemen-elemen di mana fungsi ini mendapat nilai. Intinya mungkin secara sederhana bisa diartikan bahwa yang namanya daerah asal itu adalah nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi. Misalkan tadi kan fx ya, oh berarti daerah asalnya adalah semua nilai x yang memenuhi. Selanjutnya daerah hasil. Nah, yang dimaksud dengan daerah hasil adalah himpunan nilai-nilai fungsi yang diperoleh. Jadi kan kalau yang tadi daerah asal itu x-nya, maka daerah hasil adalah fx-nya. Nah, daerah hasil disebut juga dengan ring. Nah, ring ini bisa juga disimbolkan dengan R besar. Tapi R-nya biasa aja ya. Kalau nanti R-nya ada garis double-nya itu nanti dia adalah simbol bilangan real. Bisa dibedakan, ya? Oke. Selanjutnya di sini ada contoh ya. Contoh misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, berarti kan ini x-nya ada 3. 3 dimasukkan ke sini berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Ditambah 1 dengan sama dengan 10. Begitu juga untuk nilai x yang lain. Nah, berdasarkan gambar di samping, ini berdasarkan gambar saja ya. Karena untuk fungsi fx sendiri itu sebenarnya kan dia, apalagi kalau misalkan domainnya bilangan real, sebenarnya juga masih banyak. Namun untuk yang kita bahas ini dibatasi oleh gambar ini. Berdasarkan gambar, maka daerah asal atau domainnya adalah yang sebelah kiri ini ya. Oh, berarti 3, 2, 1, 0, dan negatif 1. Begitu juga untuk daerah hasilnya atau ringnya itu yang sebelah kanan, berarti 10, 5, 2, dan 1.
Nah, jika seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan fungsi yang tidak dibatasi, tidak ditentukan seperti gambar begini, maka daerah asal dan daerah hasilnya adalah bilangan. Oke. Ini tadi sudah disinggung ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi yang dinotasikan dengan fx, maka domainnya itu semua elemen x-nya ya. Sedangkan fx-nya adalah ringnya. Nah, sering pula dikatakan bahwa yang namanya fx itu adalah nilai fungsi dari x. Contoh, misalkan saya punya fx sama dengan ini ya, 5x dikurangi 4. Nah, kita diminta menentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 2, x sama dengan a, dan x sama dengan a plus 2. Caranya gimana? Tinggal disubstitusikan aja. Contohnya yang pertama, f2. Oh, berarti x-nya diganti dengan 2. Nah, ini berarti 5 dikali 2 dikurangi 4. Oh, berarti 10 dikurangi sama dengan 6. Begitu juga yang a dan a plus 2 bisa mengikuti. Nah, ada beberapa jenis fungsi serta domain dan ringnya. Mohon maaf, ini rada ke atasnya, ini harusnya di bawah sini. Nah, ini ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama, fungsi linier. Ini contoh rumus fungsinya ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk yang lain. It's okay, ini hanya contoh saja. Jadi untuk fungsi linier, domain dan ringnya itu semua bilangan real ya. Karena yang namanya garis lurus itu kan dia bisa diperpanjang sampai tak hingga panjangnya. Jadi yang namanya domain itu semua bilangan x yang jika disubstitusikan ke dalam fungsinya, maka fungsinya itu akan terdefinisi. Kalau digambarkan dalam grafik itu kan yang namanya terdefinisi, dia bentuknya itu nggak terputus ya, jadi nyambung terus. Otomatis yang namanya fungsi linier serta fungsi kuadrat ini nanti domain dan ringnya itu akan semua bilangan real memenuhi gitu. Nah, mungkin untuk kasus yang rada berbeda, ini ada fungsi rasional pecah. Dia secara sederhana adalah fungsi dalam bentuk pecahannya. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk domainnya itu berarti penyebutnya kan nggak boleh 0, otomatis fungsi yang selaku penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 domainnya. Begitu pula untuk yang akar, ini adalah kasus yang khusus. Jadi bilangan yang di dalam akar itu kan tidak boleh negatif. Karena apa? Karena kita sedang berbicara pada bilangan real. Maka saat kita ketemu suatu akar, bilangan yang ada di dalam akar haruslah positif atau 0. Nah, maka agar kita bisa menentukan domainnya, dia adalah domainnya itu bilangan real dengan syarat apa ini? Harus lebih dari sama dengan 0. Maka lebih dari sama dengan 0 kan nggak mungkin negatif ya, maka ini realnya adalah real positif. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh soal. Kita diminta untuk menentukan domain fungsi berikut. Nah, ini ada 2 ya. Untuk yang pertama, untuk yang pertama ini kan fx sama dengan 3x plus 4. Nah, ini kan fungsinya fungsi linear ya. Maka otomatis seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka domainnya adalah semua bilangan real. Yang rada berbeda mungkin ini untuk yang nomor 2 ya. Nah, fungsi yang nomor 2 itu kan dia fungsi rasional pecah ya. Nah, yang atas atau untuk pembilangnya kan dia 3 atau konstanta. Sedangkan untuk penyebutnya kan dia adalah suatu fungsi akar. Nah, maka untuk domain fungsi tersebut haruslah memenuhi fungsi syarat sebagai domain fungsi rasional pecah. Berarti kan kalau syarat fungsi rasional pecah itu kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, artinya berarti 3x pangkat 3 dikurangi 4x tidak boleh sama dengan 0. Selain itu juga dia harus memenuhi syarat fungsi akar. Apa
yang terjadi akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, karena di sini ada irisan, yang atas tidak boleh sama dengan 0, yang bawah lebih dari sama dengan 0, maka kita perlu iriskan mereka, sehingga yang akan kita proses adalah kita hanya akan mencari X pangkat 3 dikurangin 4X lebih dari 0. Kenapa nggak ada sama dengannya? Karena syarat rasional pecahnya itu nggak boleh sama dengan. Oke, ini adalah pertidaksamaan fungsi kubik. Nah, kita tinggal apa? Faktorkan saja, difaktorkan. Nah, hasilnya begini. Maka mendapatkan nilai X1 sama dengan 0, X2-nya 2, dan X3-nya negatif 2. Setelah kita ketemu akar-akar persamaannya, maka yang perlu kita lakukan adalah taruhlah di garis bilangan. Nah, seperti ini. Negatif 2 paling kiri, 0 yang tengah, dan 2 yang paling kanan. Nah, selanjutnya ini kita perlu cek positif negatif ya daerahnya. Nah, untuk lebih gampang kan kita masukkan saja angka 1 ke dalam fungsinya tadi, maka nanti teman-teman akan memperoleh untuk yang daerah pertama ini negatif, yang daerah yang kedua positif, yang ketiga negatif, kemudian yang terakhir positif. Nah, karena diminta yang lebih dari 0, otomatis yang memenuhi adalah yang daerah positif, maka himpunan penyelesaiannya untuk daerah domain fungsinya itu berarti daerah yang terletak di antara 0 sampai negatif 2 atau yang lebih dari. Kita lanjut fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa itu fungsi genap dan fungsi ganjil? Suatu fungsi disebut fungsi genap jika saat kita substitusikan nilai X sama dengan suatu bentuk negatif, maka hasilnya akan tetap sama seperti X-nya positif. Sedangkan yang namanya fungsi ganjil itu kalau misalkan kita substitusikan X-nya itu negatif, maka dia akan sama dengan negatif Fx. Artinya apa? Bentuk saat kita substitusikan negatifnya, maka akan sama dengan negatif dari fungsi yang kalau X-nya dimasukin positif. Seperti apa sih maksudnya? Nah, nanti kita masuk ke contohnya. Untuk yang pertama, kita memiliki fungsi Fx sama dengan, ini tanda mutlak ya, nilai mutlak X. Nah, fungsi ini adalah fungsi genap. Mengapa? Karena saat kita masukkan Fx-nya itu negatif, berarti kan dia adalah mutlak negatif X. Yang namanya nilai mutlak kan dia akan selalu positif, maka dia akan sama dengan positif mutlak X. Oh, berarti sama aja Fx. Nah, karena F negatif X sama dengan Fx-nya, maka dia adalah fungsi genap. Selanjutnya, Fx sama dengan X pangkat 3 disebut fungsi ganjil. Mengapa? Karena saat kita substitusikan dia negatif X, nah berarti kan negatif X pangkat 3 toh, oh berarti negatif X kali negatif X kali negatif X hasilnya tetap negatif X pangkat 3. Nah, dia fungsi ganjil. Mengapa? Karena saat kita masukkan negatif X-nya, dia akan sama dengan min Fx-nya. Fx-nya kan tadi X pangkat 3. Nah, ini kan negatif X pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai operasi fungsi. Nah, seperti halnya dua buah bilangan yang bisa dioperasikan untuk menghasilkan bilangan yang lain, fungsi juga sama. Oh, jadi antara fungsi satu dengan fungsi yang lain itu bisa dioperasikan untuk menghasilkan fungsi yang baru. Nah, beberapa operasi antar fungsi yang dilakukan biasanya itu ada. Yang pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, yang terakhir ada komposisi fungsi. Langsung ke contohnya. Contoh. Nah, misalkan saya punya Fx-nya adalah 2x ditambah 3. Gx-nya negatif 3x. Nah, bagaimana kalau kita menjumlah Fx ditambah Gx? Ya, tinggal dijumlahkan aja. Oh, berarti 2x plus 3 ditambah negatif 3x sama dengan negatif 3
negatif X plus 3. Begitu juga kalau dikurangi, tinggal dikurangin ini ya, fx-nya dikurangin gx-nya, hasilnya negatif. Maaf, ini nggak ada negatifnya ya. Ini hasilnya harusnya 5x plus 3. Kemudian bisa juga nih dikali. Nah, kalau dikali berarti nanti kan untuk yang negatif 3x ini kan satu ruas ya, lebih gampang untuk dikalikan ke ruas yang lebih banyak. Oh, berarti negatif 3x dikalikan yang depan negatif 6x kuadrat. Negatif 3 dikali yang belakang negatif 9x. Nah, ini hasilnya bisa juga dibagi, tinggal dibagi karena mereka derajatnya, degree-nya sama, maka bisa kita biarkan nggak apa-apa. Yang terakhir adalah fungsi komposisi. Kalau misalkan F komposisi G, maka kita kerjakan dulu G-nya, baru kita masukkan ke F. Contohnya ini. Nah, kita kerjakan dulu G-nya. Gx-nya itu siapa sih? Oh, min 3x. Nah, berarti kita masukkan min 3x itu ke dalam fx. Berarti gimana? 2 kali. Ini kan harusnya x ya. Nah, x-nya itu diganti negatif 3x. Berarti 2 kali negatif 3x ditambah 3. Hasilnya negatif 6x plus